Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Elon Musk yang beranggotakan dua orang, yaitu Wendy Nugraha Nuramansyah dan Adi Nur Fajar. Perkenalkan, saya Wendy Nugraha Nuramansyah dari Informatika Weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adi Nur Fajar. Saya dari Prodi Informatika kelas Weekend. Di sini kelompok Elon Musk akan menjelaskan mengenai materi e-commerce app development, database development, dan juga AI dan ML development. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah e-commerce app development. E-commerce app development atau pengembangan aplikasi e-commerce merujuk pada proses pembuatan aplikasi mobile atau web yang dirancang khusus untuk memfasilitasi transaksi bisnis secara elektronik, terutama untuk penjualan dan pembelian produk atau layanan melalui platform online. Aplikasi e-commerce memungkinkan perusahaan untuk menyajikan katalog produk, memfasilitasi transaksi pembayaran, dan memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman bagi pengguna. Nah, ada beberapa aspek yang terkait dengan e-commerce app development yang melibatkan yang pertama yaitu antarmuka pengguna yang ramah. Aplikasi e-commerce harus memiliki antarmuka pengguna yang ramah dan responsif tentunya. Desain yang baik dan navigasi yang mudah membantu pengguna menjelajahi katalog produk dengan lancar dan menyelesaikan transaksi dengan mudah. Yang kedua, ada pengelolaan produk dan kategori. Nah, di aplikasi e-commerce memerlukan sistem pengelolaan produk dan kategori yang efektif. Ini mencakup tampilan produk, deskripsi, harga, dan gambar produk yang jelas. Yang ketiga, ada proses pembayaran aman. Keamanan transaksi menjadi sangat penting dalam e-commerce app development. Aplikasi harus mendukung metode pembayaran yang aman seperti kartu kredit, dompet digital, atau sistem pembayaran online lainnya. Nah, yang keempat ada keranjang belanja dan proses checkout. Aplikasi e-commerce harus menyediakan keranjang belanja yang memungkinkan pengguna meninjau dan mengelola produk yang akan dibeli sebelum melakukan pembayaran. Proses checkout harus efisien dan meminimalkan gesekan untuk meningkatkan konversi. Selanjutnya ada manajemen akun pengguna. Aplikasi e-commerce biasanya membutuhkan sistem manajemen akun pengguna yang memungkinkan pengguna membuat dan mengelola akun, melacak pesanan, dan menyimpan informasi pengiriman. Selanjutnya ada notifikasi dan promosi. Aplikasi e-commerce sering menggunakan notifikasi push untuk memberitahu pengguna tentang penawaran khusus, diskon, atau pembaruan tentang pesanan mereka. Fitur promosi dan diskon dapat meningkatkan keterlibatan pengguna. Nah, lanjut ada integrasi dengan sistem pembayaran dan logistik. Aplikasi e-commerce harus terintegrasi dengan sistem pembayaran dan layanan logistik untuk memproses transaksi dan pengiriman barang dengan efisien. Nah, aspek yang terakhir itu ada analisis dan pelacakan kinerja. Integrasi alat analisis dan pelacakan kinerja membantu pemilik bisnis untuk memahami perilaku pengguna, melacak konversi, dan membuat keputusan berdasarkan data. Berikut adalah contoh aplikasi e-commerce yang ada saat ini, yaitu Amazon, eBay, dan Alibaba. Tentu ada juga platform-platform e-commerce lainnya. Mungkin beberapa contoh yang ada di Indonesia yang sering digunakan oleh pengguna Indonesia adalah Tokopedia, Shopee, lalu Akulaku, lalu ada juga Bukalapak, Blibli.com, dan yang lainnya. E-commerce ini sangat berperan penting dalam menghubungkan bisnis dengan konsumen secara digital dan memberikan pengalaman belanja yang mudah dan menyenangkan. Penjelasan tentang database development. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih kalau database development, atau mungkin juga udah ada yang tahu, udah baca-baca. Nah, database development itu pengembangan basis data, merujuk pada proses perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan basis data atau sistem manajemen basis data, database management system atau DBMS. Tujuannya adalah untuk membuat struktur data yang efisien, aman, dan dapat diakses dengan mudah untuk mendukung aplikasi perangkat lunak
dan kebutuhan informasi suatu organisasi. Ada beberapa aspek yang terkait dengan database development, melibatkan perancangan basis data. Tahap ini melibatkan perancangan struktur basis data termasuk tabel, kolom, dan relasi antar tabel. Perancangan ini memastikan data dapat disimpan dengan efisien dan berkualitas. Lanjut, ada bahasa query atau query language. Database development memerlukan pemahaman tentang bahasa query seperti SQL, struktur query language, untuk mengambil, memasukkan, memperbarui, dan menghapus data dari basis data. Kemudian ada indeksasi ya, tentang pengembangan basis data menggunakan indeks untuk meningkatkan kinerja query dan pencarian data. Indeks mempercepat proses pencarian data di dalam basis data. Selanjutnya ada normalisasi. Nah, normalisasi ini adalah proses pengorganisasian struktur data agar meminimalkan redundansi dan dependensi fungsional. Ini membantu dalam memastikan data konsisten dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya ada keamanan data. Database development mencakup implementasi langkah-langkah keamanan seperti pengendalian akses pengguna, enkripsi data, dan audit keamanan untuk melindungi informasi yang disimpan dalam basis data. Selanjutnya ada optimasi kinerja. Pengembangan basis data bekerja untuk mengoptimalkan kinerja basis data, termasuk peningkatan kecepatan query, manajemen indeks, dan tuning performa secara keseluruhan. Selanjutnya juga ada backup dan pemulihan. Database development melibatkan perencanaan strategi, pembackupan, dan pemulihan data untuk melindungi data dari kehilangan atau kerusakan. Pemulihan ini dapat mencakup penggunaan teknik seperti backup berkala, snapshot, dan replikasi data. Selanjutnya yang terakhir ada integrasi dengan aplikasi. Basis data harus terintegrasi dengan aplikasi perangkat lunak yang menggunakannya. Oleh karena itu, pengembangan basis data perlu bekerja sama dengan pengembang aplikasi untuk memastikan konsistensi dan interoperabilitas data. Nah, contoh basis data umum seperti MySQL, terus PostgreSQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. Database development penting dalam mendukung aplikasi pengguna lunak, aplikasi perangkat lunak, sistem informasi perusahaan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai AI dan ML development. AI atau Artificial Intelligence dan juga ML yaitu Machine Learning Development merujuk pada pengembangan perangkat lunak dan algoritma yang menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk memproses data, membuat prediksi, dan melakukan tugas-tugas yang memerlukan pemahaman konsep-konsep yang lebih kompleks. Lalu selanjutnya ada beberapa aspek yang terkait dengan AI dan ML development yang melibatkan 9 poin, yaitu yang pertama ada pemahaman bisnis, pengumpulan dan persiapan data, pemilihan algoritma, pembelajaran model, optimisasi model, implementasi dan integrasi, evaluasi dan pemeliharaan, keamanan dan etika, dan yang terakhir adalah skalabilitas. Baik, di sini kami akan menjelaskan poin per poin. Untuk pemahaman bisnis. Pemahaman bisnis ini adalah pengembangan AI dan ML yang perlu memahami masalah atau tantangan bisnis yang ingin dipecahkan menggunakan teknologi ini. Ini melibatkan kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan bisnis untuk merumuskan solusi yang efektif. Pengumpulan dan persiapan data. Data adalah kunci dalam pengembangan AI dan ML. Pengembangan harus mengumpulkan dan mempersiapkan data yang diperlukan untuk melatih dan menguji model machine learning. Ini mencakup membersihkan data, mengatasi ketidakseimbangan, dan memastikan kualitas data. Lalu di poin ketiga adalah pemilihan algoritma. Pemilihan algoritma machine learning yang sesuai dengan tujuan pengembangan. Algoritma dapat mencakup klasifikasi, regresi, clustering, atau algoritma lain yang sesuai dengan jenis tugas yang ingin diselesaikan. Lalu di poin keempat, pembelajaran model.
Pengembangan AI dan ML terlibat dalam melatih model machine learning menggunakan data pelatihan. Ini melibatkan konfigurasi parameter, pengujian model, dan iterasi untuk mencapai performa yang diinginkan. Lalu yang kelima, ada poin optimasi model. Setelah model dilatih, pengembang bekerja pada optimasi untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keakuratan model. Ini bisa melibatkan penyesuaian parameter atau penggunaan teknik optimasi lainnya. Di poin keenam yaitu ada implementasi dan integrasi. Setelah model dinyatakan siap, pengembang terlibat dalam mengimplementasikan solusi ke lingkungan produksi dan mengintegrasikannya dengan aplikasi atau sistem yang sudah ada. Lalu di poin ketujuh, evaluasi dan pemeliharaan. Evaluasi terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa modal AI dan ML memberikan hasil yang akurat dan relevan. Pemeliharaan diperlukan untuk mengatasi perubahan dalam data atau kondisi bisnis. Yang kedelapan, keamanan dan etika. Pengembang AI dan ML perlu memperhatikan aspek keamanan dan data privasi. Mereka juga harus mempertimbangkan implikasi etika yang terkait dengan penggunaan teknologi ini. Lalu di poin yang terakhir yaitu adalah skalabilitas. Dalam beberapa kasus, pengembang AI dan ML perlu memastikan bahwa solusi yang membangun dapat diperluas atau diskalakan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Adapun di sini contoh untuk penggunaan AI dan ML yaitu termasuk pengenalan wajah, sistem rekomendasi, analisis sentimen, dan pengelolaan rantai pasokan cerdas. Pengembangan dalam bidang ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan permintaan untuk solusi yang cerdas dan adaptif. Dari kelompok kami mungkin cukup sampai di sini. Mungkin jika ada pertanyaan yang kurang, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, atau mungkin ada penjelasan yang masih belum sempurna, boleh ditanyakan aja di kolom komentar ya guys ya. Jangan lupa dinilai guys. Assalamualaikum, peace out.